Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kembali lagi di SNS. Kali ini judulnya bukan Saturday Night, tapi Sunday Night Story. Masya Allah, Alhamdulillah, ketemu lagi sama aku Bidaningsi. Kali ini pembahasannya bukan feedback, tapi mengenai mengenai apa ya, buat yang lagi nonton mungkin ada yang tahu. Buat yang lagi nonton mungkin ada yang tahu kita akan ngebahas apa hari ini. Posisi Lintang masih tetap bisa lahiran normal. Bisa nggak ya? Insya Allah ini kita sambil nungguin pejuang fitrahnya. Masya Allah, kali ini pejuang fitrahnya. Oke, sebentar. Suaraku lagi bisa. Kok nggak ada ya request joinnya? Mungkin buat para pejuang fitrah yang lagi nonton bisa nanya-nanya dulu ya. Atau mula ada suaranya Raisya. Iya, kita memang selalu bersama Umu. Ya, buat yang lagi nonton boleh nanya-nanya dulu. Karena ini permintaan joinnya kok nggak kelihatan. Oke. Iya. Assalamualaikum Mbak Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini suaranya putus-putus nih, Bu. Oke. Kayaknya Kedengeran? makin segar sekali kedengeran. Masya Allah, Mbak Aisyah, apa kabar? Makin segar sekali kelihatannya. Aduh. Alhamdulillah. Ya banget. Aduh, dilihatin lagi bayinya yang gemoy itu ya, Masya Allah. Baru aja bangun deh dia. Baru bangun ya, Dari Masya tadi Allah. nungguin Bu Bidan sih. Aduh, sibuk banget kita ya. Masya Allah, Mbak Isa. Maaf nih mengganggu waktunya, tapi di sini kita pengen share gimana cerita lahirnya Mbak Aisyah yang mungkin bisa memotivasi para pejuang fitrah luar sana yang merasa ragu dengan mungkin kondisinya sama kayak Mbak Aisyah. Mbak Aisyah ini ibu dari 2 apa 4 orang anak ya? 4, alhamdulillah. Dari 4 orang anak, Alhamdulillah. anak pertama, kedua, ketiganya lahiran normal, dan anak keempatnya juga lahiran normal dengan kondisi lintang 33 jam. Iya. Dengan beratnya yang paling berat 4,1. Masya Allah. 4,185. 4,185 hampir 4,2 ya. Tingginya berapa Mbak Isya? 52 panjangnya. Tingginya Mbak Isya berapa? Kenapa? Tingginya Mbak Isya berapa? 155 deh kayaknya. Ya Allah, 155, kalau orang nanya 155 4,1.
Kayaknya orang ragu sama Mbak Isya. Masya Insya Allah. Allah emang tidak disangka-sangka. Allah yang berkehendak ya Mbak, Masya Allah. Mm-mm. Mungkin sebelum kita menceritakan lahirannya Mbak Isya, aku mau nanya dulu kenapa Mbak Isya milih Cikal untuk tempat konsultasinya. Padahal mungkin Mbak Isya udah punya tempat yang dipercaya ya, karena kan Mbak Isya bukan lagi anak Hmm, pertama gitu. Dan sudah pernah iya. lahiran normal sebelumnya. Sebenarnya kebetulan sih 3 kali lahiran sebelumnya beda tempat semua sih, Bu Bidan. Terus kayak mencari lagi yang kayaknya masih kurang apa ya, kurang puas ya dengan yang sudah-sudah sebelumnya gitu, mencari yang adakah sesuatu yang baru gitu untuk biar jadi pengalaman baru aja. Jadi ya kalau darurat terus nyari-nyari di IG, kok muncul nih Cikal Mulia, terus pas dilihat ternyata deket banget dari rumah kan. Ya udah terus coba-coba deh. Ternyata punya sesuatu yang membuat aku tertarik gitu. Apa tuh? Sebelum apa yang tadi Mbak Isya emang rumahnya gimana sih? Siapa Di tahu kan orang Kalibata. kali kata masih dekat. Iya Soalnya dekat banget ternyata. ada yang menganggap jauh takutnya. Deket. Nah, terus apa yang membuat Mbak Aisyah merasa ini menjadi sebuah ketertarikan? Dengan konsep Unlogic Bird-nya sih yang sebelumnya tuh belum pernah denger gitu loh. Dan wah ini sih yang paling mendekati apa ya? Kayaknya eh paling mendekati dengan sama kayak satu ini juga, satu mindset juga sama aku kebetulan gitu kan. Yang mana memang ya proses melahirkan, proses dari hamil, melahirkan, bahkan sampai menyusui itu ya semua itu bagian dari fitrahnya seorang perempuan kan. Dan ya itu aku merasakan banget setelah bertemu dengan bidan di sana. Oh ternyata sepemikiran, sepikro gitu. Dan aku serak aja, nyaman. Alhamdulillah. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi Pak suami gimana dengan pandangan Mbak Aisyah mau memilih tempat lain? Kenapa sih nggak ke tempat yang lama aja gitu? Atau Pak suami Kalau ya suami fine? aku sih, alhamdulillah mendukung mendukung sih semua. Kan aku yang milih ya, karena aku yang ini. Terus aku ajukan ke suami nih gini-gini. Ya udah suami approve gitu. Memang ya sama itu satu kita punya satu pandangan yang sama. Jadi ya alhamdulillah didukung juga gitu. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Terus menurut Mbak Aisyah, gimana pendampingan bidan-bidan di Cikal dari Mbak Aisyah hamil, lahir, sampai proses nyusuin? Ya itu alhamdulillah memang jadi pengalaman baru banget buat aku gitu karena sebelumnya ya beda gitu sama yang sebelum-sebelumnya di Cikal tuh aku ngerasain bener-bener kayak dapet support sistem di luar dari pasangan gitu ya sama keluarga yang mana selalu mendampingi dari awal hamil itu bahkan kalau dulu tuh kalau kita kontrol gitu check up ke dokter atau bidan ya udah sebatas itu aja gitu pas lagi check up udah habis itu mah ya udah nanti ketemu lagi kan sebulan sekali gitu jadi nggak ada pendampingan yang kayak kalau di Cikal kan kita punya pertanyaan atau misalkan ada kegelisahan kita bisa nanya bidannya kapanpun gitu kan jadi kita merasa sangat didampingi dan apa ya ya itu jadi pengalaman yang subhanallah deh eh, sangat-sangat bersyukur gitu bertemu dengan tim bidan dari Cikal Mulia gitu. Pendampingan yang sangat luar biasa dan nggak putus sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Sampai proses menyusui pun tetap di support, tetap ditanya-tanyain gitu gimana kabarnya. Masya Allah. Senang sih. Nah, sih kita jadi kayak temenan ya. Iya, betul. Jadi karena kan gimana ya hamil itu
kadang kan kita ngerasa sendiri gitu, nggak ada yang ngerti gitu. Bahkan kalau sama pasangan pun kadang kita juga gitu kan. Nah, tapi diingetin juga gitu dari Bida dan Cikal. Ya tentang semua prosesnya lah. Merasa jadi kayak, iya temenan itu. Jadi jadi akrab gitu. Masya Allah. Aku juga jadi punya teman Karena baru. pendampingan yang, iya. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. alhamdulillah ya Mbak. Alhamdulillah berkesan berarti pendampingan di Cikal dan Mbak Aisyah berkenan juga kita dampingin. Iya, alhamdulillah. Semoga pejuang kita di luar sana juga bisa merasakan hal yang sama kayak Mbak Aisyah. Dan mungkin Mbak Aisyah bisa nyeritain gimana sih cerita lahiran Mbak Aisyah kok bisa lintang tetap lahiran normal. Iya, pertama itu atas izin Allah ya. Dan proses yang luar biasa, Masya Allah, tak pernah terbayangkan sebelumnya gitu. Karena lahiran yang sebelumnya itu yang ketiga itu bener-bener cepat banget, kayak sekitar nggak nyampe setengah jam itu udah lahir gitu. Tapi yang keempat kemarin ini, subhanallah, ternyata Allah kasih cerita yang berbeda, yang lain gitu. Eh, waktu itu sih, kalau nggak salah hari Minggu ya, Senin pagi dini hari kan, aku udah mulai ngerasain kontraksi tuh. Dari malam, Minggu malam, kan sorenya ketemu ya sama Bu Bidan ya. Terus pas pulang itu aku udah mulai ngerasain kontraksi gitu. Tapi baru berangkat ke bidan setelah intens kan, itu Senin dini hari jam 12 setengah satu gitu. Terus ya udah itu nungguin selama dari hari Senin dini hari sampai Selasa pagi. Proses yang setelah dihitung itu kira-kira sekitar 33 jam itu ada di ada di ruang bersalin situ. Masya Allah. Hmm. Iya, dan qadarullahnya itu kan sampai sana pas diperiksa ternyata lintang ya Bu Bidan ya. Hmm. Padahal pas selama kontrol aman-aman aja kan. Iya, Masya Iya, Allah. di USG juga nggak pernah, oh ini mah alhamdulillah bagus, posisinya selalu bagus dibilang gitu kan. Jadi nggak nyangka juga ternyata di akhir itu justru kok janinnya ini malah berputar gitu. Sempet kayak panik juga, oh gimana ini. Tapi ya itulah di bidan di Cika tuh, Masya Allah waktu itu aku dioptimalisasi banget gitu supaya bisa balik lagi posisinya kan. Jadi ya udah pokoknya usaha terus sampai nanti janinnya balik lagi gitu kan posisinya. Tapi sempet katanya waktu itu sempet udah balik terus balik ternyata muter lagi ya Bu Bidan ya kalau nggak salah ya. Iya, iya benar. Iya, aku tuh juga sampai bingung ini gimana. Kok dia muter-muter aja di dalam perut gitu. Ya Allah. Tapi ya alhamdulillahnya Allah tuh masih ini kali ya, masih ya udah masih pengen aku eh, sabar dulu, memang belum waktunya gitu. Jadi disuruh nunggu benar-benar sampai eh ya sampai 33 jam itu baru dia posisinya baru berputar, baru turun ke panggul itu ketika pecah ketuban di hari Selasa. Selasa sekitar jam 2-an pagi gitu. Nah, itu baru pecah ketuban dan saat itu baru masuk panggul katanya janinnya. Jadi ya saat itu aku bener-bener ngerasa kayak Allah alhamdulillah banget, bersyukur banget gitu. Masih dikasih kesempatan untuk bisa dia berputar gitu dan turun ke panggul. Masya Allah. Terus Dan itu sih aku ngerasa kayak di batas. Aku tuh aku tuh pengen tetap bertahan, tapi kayak aku udah kesakitan banget. Tapi kayak masih pengen yakin sama Allah, Allah pasti akan kasih jalan gitu. Masya Allah. Tapi Mbak Aisyah juga dong. After lahirannya Mbak Aisyah, Gimana? after Mbak Aisyah lahiran itu dapat Mm-mm. robekan, dapat bonus Oh nggak? ya, ya itu mungkin
bonus dari Allah ya atas kesabaran aku menunggu proses kelahiran itu ketika melahirkan ternyata nggak dapet nggak ada robek dan jahitan ya nggak ada jahitan sama sekali gitu. Aku juga wow gitu subhanallah ya Allah kayak bersyukur banget aja deh ternyata di balik proses melahirkan yang super luar biasa itu Allah kasih bonusnya yaitu alhamdulillah ternyata kata bidannya nggak ada robekan bahkan nggak dijahit. Masya Allah. Sampai kata bidan tadi kata-kata Mbak Aisyah cuman, ya Allah jangan tinggalin aku. Iya tuh bidan Rani dia saksi perjuangan aku. Masya Allah. Itu aku kan mbak aku tuh sama bidannya aku coba mbak aku tuh nggak kuat kuat terus 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 dibacain zikir ayo zikir lagi iya zikir lagi tapi aku sakitan iya sakit zikir lagi disuruh zikir aja makan. Iya, kayaknya cuma bukan bidan tadi doang deh. Semua bidan mendampingi kamu karena kamu 33 jam. Iya alhamdulillah nggak ada pasien Iya, lain ya saat itu. Ya aku bilang alhamdulillah. ya Allah jangan tinggalin aku tahan karena aku udah bener-bener ya aku nggak pernah nyangka bakal nungguin kontraksi selama itu Mbak ya Allah. Karena biasanya, Dan memang sebelumnya juga nggak pernah sampai selama itu, paling cuma berapa jam gitu. Masya Allah. Jadi merasa kayak ini tuh Allah gimana sih maunya sama aku tuh mau kayak gimana gitu. Kayak aku ngerasa sampai udah di ujung kayak saat itu aku berpikir Allah kayak bentar-bentar nih kamu belum kamu masih kuat diri masih kuat tunggu sebentar lagi gitu kayaknya seakan-akan Allah tuh ngomong sama aku kayak gitu tunggu dulu tunggu bentar lagi kuat kok tapi aku kayak udah ngerasa di ujung banget gitu. Masya Allah. Apa sih Mbak yang Nah, membuat Mbak kayak ya? pas iya pas pecah ketuban itu aku bilang karena aku udah ya Allah gak kuat ya Allah sakit gitu tapi pas pecah ketuban itu bener-bener kan dia langsung berputar aku langsung ya Allah maafin aku ya kayak aku ngerasa bersalah udah ngeluh kayak gitu ternyata Allah masih kasih kesempatan gitu. Masya Allah ya Mbak. Emang alam rahim itu bukan alam yang bisa kita tebak-tebak ya. Iya Emang bener banget itu kayak aku pun baru mendapatkan ilmu itu setelah punya anak keempat gitu kan dan ya benar memang apa yang menjadi ini concernnya di Cikal juga kan mengajarkan kita ini para ibu-ibu ini supaya meluruskan apa ya pikiran kita gitu apa mindset kita bahwa ya memang alam gaib itu kuasanya Allah aja semua Allah yang ngatur gitu bahkan manusia ya kita hanya udah tinggal menerima aja nih bagian dari takdir Allah juga kan mau seperti apa gitu. alhamdulillah banget ya Mbak Isya. Nah, buat para pejuang fitrah yang mungkin saat ini mengalami kondisi yang mungkin hilang, yang mungkin sungsang, atau yang Mm-mm. mungkin belum optimal posisi bayinya, mungkin Mbak Isya bisa ngasih tahu nih rasa yang Mbak Isya alamin apa sih yang membuat Mbak Isya jadi kayak yakin banget deh, yakin nggak apa-apa kondisi kayak gini tuh. Apa mungkin buat para pejuang fitrah pesan di luar sana? Eh, eh, tetap bergantung sama Allah sih Mbak apapun gimana pun kondisi kita gitu tetap melibatkan Allah dalam setiap proses perjuangan kita gitu apapun ya sama yang seperti yang aku alami aku belajar bahwa ketika kita belajar ketika kita berikhtiar mau sekeras apapun belum tentu hasilnya itu akan seperti yang kita mau gitu jadi ini apa proses kemarin itu ngajarin aku tentang ya tetap berhusnuzon sama Allah aja mau eh, ternyata Allah kasihnya jalannya nggak seperti yang kita mau ya kita tetap mau nerima atau enggak gitu kita tetap kayak bersyukur dan menerima takdir Allah atau ya udah kita jadi menyalahkan gitu ya kalau aku maunya kan ketika lahiran ketiga gampang ya pasti pengennya gampang juga gitu kan ya pas keempat ternyata kan Allah berkehendak lain tapi tinggal gimana kita mau menerima itu menjadi bagian dari
apa ya, sebuah pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya, atau kita mau menyerah dan ya udah menyalahkan mungkin takdir yang kita dapatkan gitu. Insya Allah ya, Mbak. Semangat aja sih, insya Allah. Itu tetap berhusnuzan aja sama Allah, insya Allah apapun yang menjadi bagian dari takdir Allah itu yang terbaik pasti buat kita. Insya Allah ya, Mbak. Banyak banget poin yang bisa emang harus yakin sama Allah Mm-mm, tanpa sedikit bener. ragu gitu. Kalau mau ragu Iya. mungkin bisa banget tuh, peluang ragunya banyak banget ya. Bukan empat masih Iya. lintang, udah kepala lintang lagi. Kalau bukan atas dasar keyakinan sama Allah, mungkin Iya. kita akan berprasangka, ah, udah deh kayaknya nggak kuat, saya aja deh, udah deh, udah mungkin banyak apa aja bisa Mbak Aisyah omongin ya, Iya. tapi yakin itu sama Allah, dan memang alam rahim lagi bukan ranahnya manusia untuk Iya. sok tahu kondisi bayinya jam segini nggak lahir atau kondisi ini harus diapa-apain biar kepala bawah. Emang bukan ranahnya kita, Mbak. Sebenarnya emang kita harus benar-benar yakin ya sama Allah, tapi bukan berarti akhirnya tanpa ya, yakinnya bukan Usaha. diri ya, tetap harus saling berikhtiar ya, mendampingi Mbak Aisyah. Pas suami juga nggak lepas dari mendampingi Mbak Aisyah, Iya, anak-anak itu yang Masya itu Allah. yang menjadi kekuatan juga, salah satunya ya didampingi untuk tetap zikrullah gitu kan, tetap berzikir, tetap ingat sama Allah gitu kan. Kita kalau udah lagi posisi kontraksi sakit kan udah nggak bisa mikir jernih kadang gitu kan, Iya benar. karena menahan rasa sakit itu. Jadi tetap didampingi untuk nggak lupa berzikir gitu lah. Ya alhamdulillah itu menjadi pengalaman yang sangat aku syukuri gitu. Mungkin kalau nggak didampingi dengan yang sama-sama mencoba untuk mengingatkan kita mendekat kepada Allah, ya mungkin aku juga nggak tahu, Allah alam gitu, bakal bisa melewati atau enggak gitu. Masya Allah Mbak Aisyah ya. Semoga aja yang di luar sana yang kondisinya juga lagi galau-galau karena posisi jani makin yakin bahwa alam rahim bukanlah ranah kita untuk menebak-nebak kondisinya, karena alam rahim itu sudah Allah yang jaga, dan seperti surat Al-Hajj ayat 5 sudah Allah tentukan kapan dia harus lahir dari perut ibunya gitu. Jadi kita nggak usah banyak prasangka sama Allah, kan kita sesuai dengan prasangka yang Mbak. Masya Allah banget. Aku juga keren banget lihat Mbak Aisyah yang mungkin orang di luar sana nganggep anak keempat tinggal batuk aja, oh anak keempat mungkin gampang gitu ya. Ternyata Allah uji Mbak Aisyah di lahirannya, Masya Allah tabarakallah ya, 33 jam kondisinya lintang, tapi setiap ada ujian pasti Allah masih nikmati tempat yang lain ya Mbak. Ternyata Mbak Aisyah nyusuinnya oke banget, Alhamdulillah. tapi kan nggak dapet robek, nggak dapet jahitan, itu kan bonus yang Allah kasih di luar ekspektasi kita ya Mbak. Karena kita nggak pernah berharap hasil, maka Allah berikan hasilnya benar-benar di luar kita, bahkan di luar ekspektasi kita, dan itu sesuai dengan apa kebutuhan kita Mbak gitu. Karena memang Allah tahu ya apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Kita tugasnya cuma taat sama Allah. Iya betul. Ya Oke, makanya kalau aku waktu itu menyalahkan atau kayak nggak terima sama ketetapan Allah, mungkin ketika Allah kasih aku nikmat ternyata lahir tanpa robekan, tanpa jahitan, terus alhamdulillah proses menyusui juga nggak pakai drama gitu, ya mungkin aku menyesal gitu, eh, udah kayak mungkin aku kecewa gitu kan. Tapi ya alhamdulillah Allah ganti dengan ternyata proses setelahnya yang nggak terlalu ini ya, drama gitu. bonus yang Allah kasih di tempat yang lain ya Iya, Mbak. pasti Allah tahu dia yang terbaik buat kita. Insya Allah. Nih ada yang sama kayak Mbak Aisyah nih. Saya juga uji melintang nih, udah 34 minggu. Mungkin Mbak Aisyah bisa ngingetin lagi. Iya, 34 iya, masih melintang. iya. Kalau aku sih ya, sebenarnya yang kata di ini juga ya sama bidan di Cikal, eh, bahkan ketika melahirkan di Cikal pun nggak menjadi jaminan akan prosesnya mudah, akan lahiran gampang, cepet gitu kan. Bukan tugas bidannya juga untuk mengatur gimana proses bersalin seorang ibu itu gitu. Tapi ya memang
ya itu balik lagi ke kita yang mungkin kita yang harus mendekat sama Allah dulu gitu, minta sama Allah gimana, minta sama Allah kasih jalan yang memang kita mampu gitu. Mungkin bukan proses yang gampang atau cepet gitu. Ini aku belajar juga sih gitu. Ketika mau melahirkan, aku nggak mau minta yang gimana-gimana karena takutnya nanti ketika aku minta sesuatu ya nggak sesuaikan dengan ini, aku jadi kecewa gitu. Tapi gimana aku minta sama Allah dikuatkan ketika melewati proses-prosesnya gitu. Ya insya Allah Bismillah, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan gitu ya buat semua yang lagi berjuang juga. Insya Allah ya, semoga di luar sana yang masih Mm-mm. galau-galau, bingung, bisa makin yakin sama apa yang sudah Allah kasih dan nggak ada sedikit pun keraguan sama apa yang sudah Allah berikan. Berserah sih, Bay. Benar-benar Kita berserah dan siap untuk berserah pada apapun takdir Allah gitu. insya Allah. Dengan usaha yang memaksimalkan usaha, tapi nggak menjadi nggak matokin bakal gimana gitu. Benar banget. Karena kita benar-benar nggak tahu lah. Itu semua Allah yang menggerakkan lah gitu. Bahkan janin pun ya semua atas takdir apa atas izin Allah juga kan dia mau lahir ke dunia ini gitu kapan waktunya. Benar. Dan itu jelas sekali di setiap Quran Mm-mm. dijelaskan sama Allah kapan dia harus lahir, rasa sakit akan Mm-mm. melahirkan anak, dan memang ketika hamil itu akan berlelah-lelah, itu udah jelas banget. Tinggal kitanya mau meyakini ilmunya Allah apa orang ragu sama ilmunya. Mm-mm. Insya Allah. Alhamdulillah Mbak Isya. Terima kasih ya Mbak Isya karena udah uh, mau syiar mengenai cerita lahirannya ke pejuang fitrah di luar sana. Iya, Bingung-bingung, kayak masih ragu, kondisinya lintang ataupun sungsang, dan udah ya udahlah, pasrah sama apa yang udah pasrah boleh, tapi mm-mm. kan menjatuhkan pilihan kita sama pilihan manusia. Pasrah boleh sama Allah, tapi terus minta petunjuk sama Allah agar diberikan pilihan terbaiknya bukan dari sisi manusia. Oke deh Mbak Benar. Isya. Makasih Iya, ya Mbak Isya. Kita ketemu nanti. sama-sama. Kasih. Iya, Maaf ya ganggu waktunya. enggak ya. Wah, aku senang juga bisa sharing. Masya Semoga Allah. bermanfaat. Semoga bisa sharing di anak selanjutnya ya. Ah, Sama-sama. masih 2 bulan Bu Bidan. Ya udah, selanjutnya Mbak Isya salam buat anak-anak. Iya, insya Sehat-sehat ya, sampai Allah. ketemu di imunisasi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat para pejuang fitrah yang udah ngikutin kegiatan SNS Sunday Night Story. Sampai ketemu di Sunday Night Story selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ke save. Sampai kayak udah pasrah SC aja gitu bun. Mbak Desi Puspitasari, bismillah ya, semangat, semoga luruskan ya niatnya. Jangan berpasrah tanpa ada ikhtiar, pasrah dengan ikhtiar ya Mbak. Semangat Mbak Desi.